atau mengeluarkan jasadnya Fir'aun itu dengan alasan karena apa? Saat itu sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihissalam ketika selamat, ya, Nabi Musa bersama-sama dengan Bani Israel selamat, sudah di tepi pantai, sudah di daratan, sementara Fir'aun digulung. Tapi kan dari jarak jauh. Apakah Fir'aun betul-betul tenggelam juga? Kan nggak tahu. Sehingga kaumnya Nabi Musa, ya, Bani Israel itu mengatakan, kami masih khawatir Fir'aun itu nggak tenggelam. Ya. Kalau nggak tenggelam nanti kita akan dikejar lagi, kan gitu ya. Kami masih belum percaya kalau Fir'aun itu sudah binasa. Soalnya begitu kuatnya Fir'aun. Ya, ini akibat daripada rasa ketakutannya yang sangat tinggi. Jadi memang kita ketahui zaman itu Bani Israel banyak yang tidak mengaku sebagai orang yang mukmin. Padahal mereka kan tetap masih mengikuti syariatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Artinya masih beriman. Begitu pula ketika Nabi Allah Musa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Makanya dalam ayat yang sebelumnya diceritakan illa dzurriyyatan, ya, kecuali hanya sedikit yang beriman. Nah itu ya. Kenapa akan tidak beriman? Karena takut kepada Fir'aun yang begitu ganas, begitu kejam, gitu ya. Takut saja. Nah ini Fir'aun belum binasa ini, belum tenggelam ini. Kalau belum tenggelam ini, kita masih terancam. Nanti akan dikejar, akan dibunuh lagi. Gimana ini? Ketika mereka tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan melemparkan jasadnya Fir'aun ke atas. Ini buktinya. Fir'aun sudah meninggal. Jangan takut kamu. Gitu. Nah, ini alasan yang kedua menurut sebagian ulama demikian. Jadi ada dua pendapat. Yang satu menyatakan bahwa kaumnya Fir'aun tidak percaya kalau Fir'aun itu sudah meninggal. Ini ditampakkan oleh Allah. Yang kedua ada menyatakan bahwa yang tidak percaya, yang belum percaya itu adalah justru Bani Israel. Khawatir nanti mengancam mereka semua. Maka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakuna liman khalfaka ayat. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan itu. Litakuna liman khalfaka ayat, agar supaya menjadikan pelajaran liman khalfaka bagi orang-orang yang akan datang kepadamu, yang akan datang ya, termasuk orang-orang kaumnya Fir'aun yang tidak percaya, atau termasuk orang-orang Ashabul Musa itu, ataupun termasuk orang-orang yang setelah itu sampai sekarang, yang namanya badannya, jasadnya Fir'aun itu kan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebiasaan orang-orang Mesir itu, Fir'aun raja-rajanya meninggal itu biasanya diawetkan, dikasih balsam sehingga masih berjajar. Sekarang masih ada itu bukti. Ramses 1, Ramses 2, raja-rajanya itu masih utuh semua. Bagi orang-orang yang sekarang masih bingung mana Ramses yang dulu mengajak Nabi Allah Musa yang mau masuk ke laut itu, sehingga pernah diteliti oleh ahli kimia dari orang-orang Inggris, Bushel itu ya, pernah meneliti, dan semuanya diteliti, ternyata hanya ada satu yang masih tersisa garam. Ada garamnya. Oh, berarti ini yang namanya Ramses yang ngejar Nabi Allah Musa. Ada garamnya. Begitu ada garamnya, ini bukti. Ini Fir'aun yang dulu mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam.
Jadi masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Ya, ini namanya liman khalfaka ayat. Bagi yang akan datang siapa yang termasuk kita bisa menyaksikan. Saya pernah menyaksikan sendiri melihat museumnya, ya, menyaksikan Fir'aun. Ternyata namanya Fir'aun 1, 2, 3, 4 banyak. Ya, kulitnya masih utuh. Ya. Kulitnya masih utuh. Kalau kenapa yang lainnya juga utuh semua? Itu dibalsam. Ada yang tidak dibalsam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan dan itu. Jika diselamatkan badannya itu, walaupun tidak dibalsam, atau mungkin setelah itu dibalsam ya. Tapi yang jelas sampai sekarang bisa kita saksikan yang namanya Fir'aun. Oleh karena disebutkan di dalam firman ini, jika kami selamatkan badannya.